Bismillah, ketemu lagi dengan saya Agus Kurniawan. Kali ini saya akan membahas terkait kejadian mobil dinas yang terbakar. Apa yang harus dilakukan oleh pengguna ataupun kantor tersebut. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tindakan terhadap mobil dinas yang terbakar tersebut. Yang kedua, tindakan terhadap penanggung jawab atau pemegang mobil dinasnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan tindak lanjut atau kemungkinan terhadap mobil dinas yang terbakar. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dijual, yang kedua dihibahkan, yang ketiga dimusnahkan, dan yang keempat dihapuskan. Kita bahas satu persatu. Dijual. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 dan 165, pengertian penjualan mobil dinas itu adalah pemindahan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan uang. Dengan syarat, pertama, mobil dinas tersebut tidak digunakan lagi atau tidak dimanfaatkan. Yang kedua, umurnya sudah 7 tahun. Berikutnya, umur belum 7 tahun, tapi nilainya maksimal tersisa 30%. Itu adalah syarat-syarat terkait dengan penjualan. Yang kedua, hibah. Hibah, pengalihan hak kepemilikan kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan apapun. Hal ini bisa dilakukan atau hibah bisa dilakukan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya terkait pertimbangan keagamaan, sosial, pendidikan, dan juga hal-hal lain. Yang ketiga, pemusnahan. Pemusnahan adalah memusnahkan fisik ataupun kegunaan dari barang milik negara atau mobil dinas yang kita bahas ini. Dengan syarat, pertama, mobil tersebut sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat diperjualbelikan. Yang keempat, suatu kegiatan menghapus catatan mobil dari daftar barang karena mobil tersebut sudah tidak dikuasai lagi secara fisik. Nah, dari 4 hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh kantor yang mobilnya terbakar tersebut? Yang pertama, bentuk tim. Kemudian tim ini lakukan penelitian, identifikasi, teliti apakah terhadap mobil dinas yang terbakar tersebut masih ada nilainya, masih ada manfaat yang bisa diambil dari mobil yang terbakar tersebut. Kalau masih ada nilai, maka ajukan penjualan ke KPKNL. Kalau sudah tidak ada nilainya, maka ajukan penghapusan ke KPKNL selaku pengelola barang. Itu tindakan pertama yang harus dilakukan terhadap barang atau mobil dinasnya. Untuk tindakan yang kedua terhadap penanggung jawab atau pemegang mobil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tuntutan ganti rugi, disebutkan bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang milik negara. Barang milik negara dikatakan ada kerugian apabila hilang, tidak ditemukan, atau fisiknya tidak ada. Nah, kalau memang ini bisa dikategorikan dalam kerugian negara, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah membentuk tim untuk menentukan apakah ada kerugian negara dan berapa besarnya. Untuk besaran nilai kerugian negara
itu berdasarkan nilai buku ataupun nilai wajar. Apabila dua nilai ini bisa ditemukan, maka ambil yang paling tinggi. Sampaikan kepada yang bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab bersedia untuk mengganti, maka langsung lakukan dengan cara pembayaran tunai ataupun cicil. Pada saat tidak bersedia, maka akan ditentukan secara sepihak dengan membuat surat keputusan terkait dengan tuntutan ganti rugi. Pihak yang bersangkutan bisa melakukan keberatan ataupun banding dan tentunya akan dilakukan proses lebih lanjut. Dan apabila sudah diputus, pihak penanggung jawab tetap tidak mau melaksanakan pembayaran ganti ruginya, maka kasus tersebut bisa dilimpahkan ke instansi yang mengurusi piutang negara, yaitu KPKNL setempat. Demikian hal-hal yang bisa dilakukan oleh suatu kantor yang mengalami kebakaran aset yang berupa mobil dinasnya. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.